Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1988. Tinggal di sebuah rumah bernomor 23. Seseorang yang temperamen tinggi, emosinya sangat mudah tersulut oleh hal-hal yang tidak penting. Bahkan ingin menguasai tubuh Andi seutuhnya. Andi dikuasai oleh sosok perempuan berwajah merah dan berambut merah dan berbaju merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semua. Andi. Andi terlahir tanggal 5, 08 dan 88 dan nomor rumah 23. Andi ini punya teman gaib di burung, tapi sering diganggu juga sosok yang menyeramkan hitam besar. Dan ini datang saat Andi waktu itu menghabiskan waktu di kuburan. Karena waktu itu lari dan pergi dari rumah. Alasan kabur dari rumah karena benci dengan sosok ibu tirinya. Dan saat ini ingin lepas sebenarnya dari rasa benci terhadap ibu tiri dan juga dari sosok gaib yang sering hadir. Ya. Oke. Sosok gaib. Terus kemudian Apa, Roy? Apa yang kamu rasain begitu melihat Andi? saya ngerasa hawa yang saya tangkap ya di sini dingin sekali. Dan di sini ada sejenis burung. Saya mencium bau, saya melihat kayak saya tampaknya berhalusinasi. Saya melihat ada banyak bulu-bulu halus di baju saya seperti burung. Ya ada sih, tapi rasanya ada seperti banyak bulu-bulu burung. Iya, keren pakai robe. Itu yang aku rasain sebenarnya kayak everything. Itu sih, saya kok ngeliatnya itu ya. Itu apa sosok gaib? Saya lihat sosok gaib, tapi serem banget. Gitu. Dan saya juga agak takut sih kalau saya gambar. Takutnya Pak penonton saya nih ada yang tumbang. Tapi kita coba aja ya. Siapa tahu bisa untuk nggak tumbang. Iya. Mudah-mudahan justru bisa, kalau bisa hadir malam hari ini, dia bisa kita minta pergi baik-baik meninggalkan Mas Andi ini. Iya dong, harus. Saya ngelihat ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kok Andi diem aja ya? Kayak nyawanya nggak di sini. Mas Andi? Mas Andi nggak sadar loh dia ngapain dan dia itu di mana sekarang ngapain dan di stage-nya kayak loss of Iya. hilang gitu. Ayo bangun. Mas Andi? Ya. Kenapa? Ya itu gara-gara kamu banyakan main-main begitu kamu jadi aneh loh. Mohon maaf ya. Kayak Itu nggak aneh. Ya kan masuk. Terserah sih kalau mau bilang aneh atau enggak. Tapi bagi saya beberapa orang pasti nggak suka. Kalau saya netral ya. Tapi itu teman saya. Jadi mana yang aneh? Ya
ya udah ngomongnya biasa aja Iya, iya, careless. iya, Bang. Teman Anda bawa burungnya ya? Ada burungnya. Bang, mau Saya boleh lihat gak? dilihatin Mas. ya? Iya, bawa. cuma Kalau- dilihat doang kok. Kalau bawa silakan. Ini sosok mukanya merah kok. Ngagetin. Iya sih, gue sih. Paham. Auranya tuh kayak marah, penuh benci gitu. Wow, Kenapa ya kurungin ya? Burung gagak atau burung apa? kayak burung gagak. Ini sahabat saya, Kaget. Bobby. Ya, Burung gagak. Bikin panik. Mas ini mau megang? Enggak sih. Mbak, Terima kasih. Terima kasih. Itu burung gagak tuh simbol kematian lah. saya nggak tahu. Semua orang pun pada tahu nggak? Pada tahu nggak semuanya? Emang iya burung gagak simbol kematian? Iya. Tahu? Iya kan? Iya kan? Enggak. Ini teman saya. Simbol kematian sih biasa kalau ada di Europe di Europe ya. Iya. Biasanya kalau ada burung itu kuak gitu. Artinya ada yang mati. Sebentar aja ya. Tapi kamu bilang teman kamu kenapa pengen dihilangin? Saya pingin dihilangin tuh emosi dan amarah. Kepada Ibu Tiri tadi, tapi Ya. nggak mau lepas dari sosok gaib yang menemani. Intinya sih sebenarnya dia pengen lepas tapi temperamennya kok aneh ya. Itu si gagaknya disuruh diem bisa nggak? Bodi. Bodi. Diam, Bodi. Bodi. Diam. Ya, burung gagak simbol kematian sih. Iya. Ya sih waktu pas aku mungkin ini karena western ya. Jadi di Indonesia mungkin enggak ya. Burung gagak simbol kematian karena nggak ada gagaknya di Indo ya. Dan jarang sekali. Jarang. Jadi aku pernah aku ke kuburan di Paris. Ini banyak giniannya. Kayak pertanda gitu ya. Iya. Enggak. Saya nggak akan lepaskan dia. Ngaget. Ini udah teman saya. Terus katanya mau lepas, tapi nggak mau, tapi tetap mau melihara ini. Ini teman saya. Saya pingin tuh amarah itu dihilangkan. Kalau amarah, benci dan itu datangnya dari dia sendiri, Mas Andi. Nggak bisa orang lain mengubah karakter. Mungkin kita kami bertiga satu hari 2 kali ngobrol, tapi sisanya kamu yang jalanin, Mas Andi. Bodi, diam. Dia kayaknya sih emang nggak suka ya di situ ya, dalam situ. Bodi. Kayak kencing. Makannya apa sih kalau ginian? Gagak, Bangkai. bangkai. Iya, di Nepal juga ya belum. Makanya memang kayak. Bangkai. Kasian ya kalau saya jadi kamu nih. Kalau malang dikit nih, ini aku ambil lah. Terus aku lepas. Iya. Mas Ricky masih mau berteman sama dia. I'm sorry. Ayolah, Apa? Mau berteman, Mas siapa sorry? Mas ya? kenalan. Sama Boni. No. Roy, aku mau lihat deh Roy. Ini sosok burung ini bener nggak ada sosok gaib yang dalam situ? Karena dia dapat ini dari kuburan katanya. Iya. Bener ya? Ya. Oh iya benar. Yang masih ada Balik. sebenarnya. Ya. Jangan buka. Ya, Boni. Nanti terbang loh. Nanti temennya kabur loh. Aduh takut kabur. sayapnya patah. Udah biarin aja. Dia ngakak ya. Dia gigit.
digigit loh. Udah biarin aja. Gigit beneran. Kasihan loh. Oh my god. Enggak. Ah, Enggak. Shit. teman saya. Enggak mau. Teman-teman, ada yang mau nggak? Ini. Dia suka sama kamu. Ini nih. Ini ya apa sih? Jangan kasihan. Aneh ya, beda-beda gitu. Mana nih? Ya. Masukin, Temennya dia. Jangan takut penonton. Kak. masukin lagi deh. Masukin lagi dia. Dia tuh baik loh. Iya. Kasihan dia, biarin masukin Tapi aja. kasihan dia. Biarin masukin aja. Nanti saya udah ya up to you man. Aduh, Bani. Ya. kasihan dia masukin. Masukin aja udah. Tuh dia. Iya, Bani. Oh, masukin. Kasihan loh, dia merintik kesakitan ya. Biasanya burung gagak tuh berkelompok loh. Ada kayak Di hari saat aku sedih, dia tuh datang nemenin saya. di saat kamu Mas Andi sedih, dia datang menemani saya. Sang burung. Dan saat itu dia mau berteman sama saya gitu. Sana aja, Kak. Lalu ini kamu piara ya? Gimana, Mas? Kamu piara. Ya, tiap pulang saya bawa pulang. Kan burung gagak di Indonesia mahal kan? Ya. Burung gagak di Indo mahal kan? Mahal. Iya. Lumayan. It's like 3 million ya. Lagi. Ini kamu sekarang apalagi yang pengen kamu apa sih sebenarnya kenapa? Saya nggak tahu nih konsepnya pikiran si Mas Andi. Sangat terpuruk banget sih mentalnya. Iya, jadi dia ngerasa karena dia benci sama ibu tirinya, Iya. terus ini membuat dia jadi susah berpikir dengan logis gitu ya. Dia tidur di kuburan, ketemu dengan makhluk ini. Makhluk inilah yang cuma jadi temennya. Iya benar. Tapi dia masih punya rasa benci kepada ibu tirinya, betul ya? Iya, betul. Ya, tapi mungkin Saya tuh sangat benci sama ibu tiri saya. iya. Kalian itu harus bantu saya. Iya, kita bantu. Kami bantu. Kamu juga. Ya tenang dulu ya, Mas. Kami bantu kok. Hancur. Kenapa sih sebenci itu sama ibu tirinya, kenapa? Disiksa. Dia Kalian udah pernah belum mempunyai ibu tiri? Jam. Suka mukul. Di saat ada orang tua, ayah, saya dipukul. baik kita healing dia pasti psikis deh. Psikis aja. Mental. Nggak tahu salah apa. Akhirnya orang tua meninggal. Aku patahin nanti. Kepada siapa aku harus mengadu, ha? Bisa nggak Mas membantu saya? Ya menurut kamu aja bisa nggak? Nah, saya mau tahu ya, kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk ngomong sama ibu tirinya, mau ngomong apa sih? Ada yang mau disampaikan? Kalau ketemu langsung dengan ibu tiri Anda mau menyampaikan sesuatu? Jangan cuma marah-marah doang di sini, nggak akan nyelesain masalah. Iya. Mau ngomong apa? Mau nyampein apa ke beliau? Mau nyampein apa?
pesan saya. Anggap, oke. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Ada. Kameranya. Lihat kamera ini. Ibu tiri Anda sedang melihat saat ini. Buka maskernya. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Pesan saya buat pada semua yang mempunyai anak tiri dan mempunyai ibu tiri, hargai. Mas Andi, di sana ada Jangan ibu tiri suka. Anda. Mas Andi. Ini ada ibu tiri Anda yang melihat. Mau ngomong apa ke dia? Saya kecewa. Ngomong langsung ke dia. Ibu Sri Hartati, saya kecewa mempunyai ibu yang suka di saat orang tua lagi keluar, suka memukul, dan di depan orang tua mengada-ngada dan memukul anaknya. Saya paham. Saya ini bukan anak kandungnya. Tapi bukan karena harta. Kamu cuma sayang di depan orang tua sendiri. Orang tua saya. Insaf buat ibu tiri saya, Sri Hartati. Jangan pernah, dan buat semuanya, cintailah anak tiri itu. Karena anak tiri itu sama dengan darah daging anakmu sendiri. Bukan seenaknya kamu pukul. Bukan seenaknya kamu melakukan hal tidak benar. Kasih makan dengan nasi. Nasi yang dibuang. Jadi itu saja sih. Itu tadi kan udah disampaikan nih Mas Andi. Begitu pula dengan Mas Andi ya. Jadi Mas Andi sendiri pun harus berubah jadi orang yang lebih baik ya. Mas Andi udah merasa lebih lega nggak? Sudah merasa lebih lega? Sudah. Walaupun masih punya amarah. Mas Andi jawab dengan jujur ya. Harus jujur sama saya. Saya ngelihat sesuatu penampakan di sini. Andi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, sempat terjerumus. Saya melihat itu di wajah kamu tadi. Benar, Betul. kan? Betul. Tapi Saat ya, tapi kejadiannya, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Akhirnya ada teman. nawarin. Awalnya kita itu berteman baik, dan akhirnya menawarin sesuatu. Saya nggak tahu itu. Dia bilang itu enak buat kamu, itu meringankan beban buat kamu. Akhirnya saya tes, saya nikmatin. Udah. Dia ngasih. Akhirnya saya keterusan. Dan dia minta imbalan barang yang sudah dipakai itu. Dia minta imbalan. Bayar, men. Emang di dunia ini ada yang gratis? Bayarnya. Fair man. Bayar. Oh, oke. Iya, saya udah nangkep. Dan pada saat itu sebenarnya saya masih ngeliat di tahun 2017-2018 ini masih menggunakan itu ya, barang haram itu. Baru ya? Iya, saya Belum lama. baru kemarin. Itu betul. Betul kan?
Jadi Mas Andi tuh hidupnya tuh kayak gitu, udah disiksa sama, ngerasa disiksa sama ibu tirinya, terus udah gitu malah terjerumus juga ke dunia lembah hitam narkoba. Akhirnya saya nggak mampu bayar, saya berhenti, saya merenungkan diri, bingung mau kemana, ibu juga udah marah. Ya satu-satunya tidurlah di kuburan itu. Dari mulai jam sekian hingga pagi. Dan nggak sengaja dia datang nyamperin. Menghampiri ya. Terus dipelihara sampai sekarang. Dan dia nemenin saya curhat. Saya tuh seperti orang bego gitu. Karena curhat sama burung. Ngobrol, semua Ini keluh kesah. Gejala yang didapat, euforia yang didapat dari makanan obat terlarang. Kayak berhalusinasi gitu ya. Iya betul. Saya ngobrol sama dia, terakhirnya nggak sampai sekarang. Ya. Mas Andi, saya yakin ya, ibu tiri Mas Andi itu, ya kalaupun pernah melakukan kesalahan, mungkin, maksud saya gini loh, nggak semua ibu tiri seperti ibu tirinya Mas Andi. Nggak Cuma habis saja pikir mas, mungkin, ya, nggak habis pikir buat saya. ya itulah maksudnya, cuman karena mungkin karena ada pengaruh obat-obatan terlarang, jadi Iya. susah nah itu untuk dia. berpikir Jernih. Jernih. jernih gitu, Iya, melihat iya. permasalahannya dengan Sudut benar. pandangnya beda. Iya, sudut pandang yang lain. Jadi bawa under kontrol ya. Di bawah kontrol obat. Iya, di bawah pengaruh itu. Jadi yang dipikirin adalah ya kejahatannya, keburukannya, gimana kita menderitanya, gimana kita sedihnya, teraniayanya. Jadi susah untuk melihat hal-hal yang lain. Tapi ini dari mulai kecil mas, dari mulai kecil. Jadi ibu pisah dari suami, terakhir bapak nikah. Terakhir, pas waktu pisah itu kita itu ditinggalin bersama nenek. Gimana ya? Itu sangat usia kelas 1 SD kita dipertemukan sama ayah bersama ibu tiri ini. Tapi Anda nggak mau ngelihat ayah Anda bahagia? Ayah meninggal kelas 3 SD. Jadi Anda tinggal dengan ibu tiri Anda. Iya betul. Pas di saat waktu ayah ada, dia baik-baik aja. Pas ayah nggak ada, dia suka mukulin. Oh iya. Jadi Oh, bersama anaknya nih kita gabung. Oh gitu. Dia nggak suka, dia pukul. Dan nggak sampai sekarang. perlakuan itu sama ke anak-anak yang lain. Kalau anak yang lain, anak dia sendiri tidak. Anak kandung enggak ya? Enggak. Jadi anak tiri sendiri. Nah, di depan orang tua dia beda alasan dengan penjelasan yang tadi. Padahal kita nggak mempunyai salah. Hingga sampai sekarang mendendam dalam hati. Jadi amarah itu yang nggak bisa dihilangkan. Jadi emang traumanya udah cukup panjang. Traumanya bikin juga dia udah begitu dendam. Betul. Traumanya udah merasuk ke dalam dirinya nih. Jadi ya sudah benci banget sih. Jadi saya benci sama ibu tiri. Kenapa sih manusia itu nikah 2 kali? Iya sih. Nggak mikirkan nasib anaknya.